Nah, cewek ini namanya Carrie bro. Dia jauh-jauh datang tuh ke satu taman. Cuma buat ngerayain acara ulang tahun yang dibuat sama sahabatnya. BTW nama sahabatnya ini Olivia guys. Dan gak cuma Olivia yang ada di sana. Semua teman baiknya juga datang tuh. Bahkan salah satu orang, ya bisa dibilang yang gak si Carrie suka. Nah di antara teman-temannya, ada satu teman yang gak pandang bulu bro kalau temenan. Dia ini namanya Gaby. Yang juga katanya adalah seorang atlet yang sedang cedera. Nah si Gaby juga gak lupa tuh guys bawa mic favoritnya. Dan tentu saja hal tersebut membuat si Chris sangat bahagia. Ya jujur aja sih ya, saya juga seneng pasti kalau punya temen kayak gini mah. Scabalicious? Sheesh! Abby, you're looking fit. Nah, Olivia si ibu hajat juga kelihatan seneng banget tuh pas dikasih kado sama si Carrie. Dan kemudian si Sarah pun datang. Nah, yang mana si Sarah ini adalah orang yang bisa dibilang yang gak disukain sama si Carrie guys. Si Olivia kemudian meminta maaf dong sama si Carrie. Karena ya mau gimana pun juga, si Sarah juga merupakan sahabatnya. Dan si Carrie pun ngehampura karena hari ini adalah hari ulang tahun sahabatnya. Nah, pesta ulang tahun ini ternyata gak cuma di tempat ini bro. Yang mana si Olivia sudah menyiapkan sebuah perjalanan panjang untuk nonton konser sebuah festival musik yang diadakan di kota. Pacarnya juga udah bela-belain tuh buat bawa mobil bus. Dan pacarnya itu bernama Michael yang membawa teman bernama Jensen. Nah si Jensen ini katanya adalah mantan seorang marinir bro. Dan dia juga seorang mahasiswa. Dan si Carrie pun menyapa. Namun si Jensen yang pendiam terlihat sedikit tidak peka. Dan si Sarah kemudian suruntul tuh guys dan nyuruh-nyuruh si Jensen. Dan membuat si Carrie hanya bisa terdiam. Dan mereka pun membawa semua yang mereka butuhkan ke dalam mobil. Nah perjalanan awalnya seperti biasa-biasa ya, pasti menyenangkan, minum-minuman abok, bermain permainan, dan semua hal yang bisa mereka lakukan. Nah mereka pun kelihatan mampir tuh ke sebuah pom bensin, dan si Michael menyuruh teman-temannya untuk menambah stok makanan, sementara dirinya malah asik ajul gedang di dalam mobilnya. Nah di pom bensin kelihatan ada dua orang laki-laki yang sangat mengganggu guys, yang terlihat mencoba mengganggu si Sarah dan si Gaby saat mereka terlihat sudah selesai berbelanja. Nah si Jason yang sudah mengisi full bensin terpaksa juga harus turun tangan guys. Dan mereka pun kemudian terlihat baku hantam, yang mana si Jason bisa mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Nah si Jason kemudian buru-buru guys tancap gas buat kabur dari sana karena takut kalau dua aki-aki tersebut nyerang balik. Dan benar aja tuh mereka pun mengejar dengan menggunakan truk Optimus Prime. Nah mereka juga sampai-sampai berani menembakkan senjata guys dari mobilnya. Dan untungnya si Jason berhasil mengelak. Ya walaupun mereka harus keluar dari jalur yang harusnya jadi tujuan mereka. Nah mereka kemudian beristirahat guys sejenak di pinggir jalan. Dan si Michael pun kesel karena dua orang aki-aki tadi sudah menghancurkan bumper dari mobil yang merupakan milik pamannya. Gary pun punya ide tuh buat telepon polisi dan melaporkan mereka. Namun si Olivia melarang perilaku tersebut karena beberapa hal ya terutama barang haram yang ada di mobil mereka guys. Nah buat nenangin si Michael, si Sarah kemudian nyuruh si Michael buat pakai duitnya tuh kalau benerin mobilnya. Dan si Michael pun ngerasa seneng. Lalu mereka memutuskan untuk mencari jalan lain karena kalau mereka putar balik bisa aja ketemu sama aki-aki sedeng yang tadi. Si Gaby kemudian nemu rute yang lain guys, walaupun bisa telat 2 jam. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju konser yang mereka inginkan. Nah pas udah berapa lama mereka mulai berkendara, si Carrie muji si Jensen tuh karena skill mengemudinya. Dan si Jensen berkata kalau dia jago dalam mengemudi karena dahulu dia suka mencuri mobil. Tentunya si Jensen ngomong kayak gitu konteksnya cuma bercanda ya guys. Dan mereka pun sampai di pertigaan jalan, di mana mereka kelihatan bingung harus pergi ke arah mana. Nah si Gaby yang berkata kalau arahnya ke arah kanan, kemudian didukung sama si Olivia. Dan si Michael pun menuruti keinginan pacarnya karena emang tidak ada sinyal di HP mereka. Dan si Gaby sempat melihat maps yang ada di HP-nya. Si Jensen kemudian menemukan sebuah peta tuh di mobil si Michael. Ya walaupun petanya peta jadul tahun 1988, tapi ya masih worth it lah buat dipakai. Di tengah jalan, kelihatan tuh mobil bagus diparkir sembarangan. Obrolan pun terjadi antara si Gaby dan si Carrie tentang kenapa orang tersebut memarkirkan mobilnya di sana. Buat sekarang kita skip dulu lah ya obrolan mereka tentang mobil ini. Dan akhirnya malam pun mulai terlihat. Dan mereka pun memutuskan untuk mampir kedua kalinya.
Nah, si Chris yang kebanyakan minum kemudian terlihat pingsan tuh guys pas lagi ngomong. Kemudian si Michael dan si Carrie turun dari mobil untuk bertanya kepada orang yang di sana jalan menuju konser yang ingin mereka tuju. Namun nih guys, ternyata respon si Amang penjaga bar tidak sesantai itu kawan. Dan si Carrie pun bersikap ramah pada mereka, namun hanya diliatin tuh sama mereka. Nah, si Amang sebenarnya udah nyuruh tuh mereka buat putar balik. Namun si Michael tetap gak mau, karena kalau putar balik mereka akan kehilangan banyak waktu. Para pengunjung di sana juga gak bisa menjawab tuh saat si Michael bertanya sama mereka. Dan si Amang sampai mengeluarkan pistol dari bawah dan membuat si Carrie segera membawa si Michael. Nah, si Michael terlihat kesel banget tuh sama sikap orang-orang di sana. Dan si Carrie bercerita kalau orang di sana menyuruh putar balik ke jalan raya sambil mengeluarkan pistolnya. Si Jensen kemudian berkata tuh sama mereka, kalau orang di sana bisa saja bohong tentang jalan tersebut, tapi peta di tangannya tidak akan pernah mungkin bohong. Nah, kemudian anak-anak muda ini melanjutkan perjalanannya guys. Dan mereka pun sambil memainkan sebuah permainan, yaitu nikah, ngintit, atau membunuh. Dan saat giliran si Carrie, suasana menjadi sedikit awkward guys. Dan di saat yang bersamaan, mobil mereka menabrak sesuatu dan membuat gaduh anak-anak muda tersebut. Nah, si Carrie terdengar mulai berspekulasi guys. Gimana ya kalau mereka sebenarnya menabrak manusia, bukan hewan, ranting, atau makhluk sajabana. Si Michael kemudian tak mau pusing dong dengan apa yang mereka tabrak. Dan saat si Michael mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya pun mati guys dan tidak mau nyala lagi. Nah, si Michael ternyata tidak bilang tuh sama pamannya udah minjem mobilnya. Dan mau tidak mau dia pun harus memperbaiki mobil tersebut karena dia tidak mau ada masalah saat dia mengembalikan mobil tersebut pada pamannya. Si Carrie juga bilang tuh buat ngecek apa yang sudah mereka tabrak. Dan dia pun melihat keadaan dan merasa aneh karena di sana tidak ada bekas yang sudah dia tabrak sama sekali. Nah, si Michael kemudian berhasil memperbaiki mobilnya guys. Namun dia tidak segera naik ke mobilnya dan malah melipir ke arah belakang untuk mengecek keadaan sekitar. Nah, di sini si Olivia tiba-tiba menjerit guys sambil memanggil nama si Michael. Dan dia pun bengong lalu pingsan. Dan si Carrie mendengar sesuatu dari luar mobil mereka. Nah, suara yang terdengar itu kayak orang yang banyak banget terus manggil nama si Michael guys. Dan si Jensen juga memutuskan untuk pergi keluar mobil untuk mengecek keadaan dengan membawa senjatanya. Si Jensen juga walaupun membawa senjata tapi tetap hati-hati tuh guys. Dan saat dia menutup mesin mobil tersebut, dia pun kembali melakukan pencarian. Suara-suara yang terus terdengar saat si Jensen mencari si Michael semakin bertambah keras aja guys. Si Jensen juga ngelihat seseorang dari arah kejauhan. Namun orang tersebut menghilang berbarengan dengan cahaya senter yang tiba-tiba mati di tangannya. Si Jensen kemudian terlihat diterkam tuh sama hantu bermuka si Michael. Dan bunyi tembakan pun mulai terdengar dan membuat para wanita menjadi sangat ketakutan. Sebuah tangan juga kelihatan muncul tuh pas si Carrie coba ngelihat keluar dan pintu pun tiba-tiba terbuka dan si Jensen yang penuh dengan darah terlihat ditarik dan menyuruh mereka untuk lari dari sana. Para cewek-cewek kemudian bekerja sama tuh buat nutup semua akses. Namun jendela dan pintu malah terbuka kembali dan membuat mereka segera pergi dan tancap gas. Oh, you down on that girl. Nah, mobil yang sudah bergerak maju kemudian ditarik guys kembali ke tempat semula. Plus mesin mobil yang kembali mati. Dan semua kaca, juga pintu, tiba-tiba tertutup sendiri. Nah, lalu para gadis yang tersisa kemudian mulai berspekulasi guys. Dan berkata bisa saja semua yang sedang menimpa mereka adalah prank yang sengaja dilakukan oleh Michael dan juga Olivia. Saat mereka sudah berkesimpulan kalau apa yang terjadi di sana hanyalah prank yang dilakukan oleh Michael dan Olivia, mereka pun terlihat mencoba untuk membuat sebuah rencana, yaitu dengan membangunkan Olivia untuk memberi sebuah kejutan. Namun sayangnya, semua yang baru saja terjadi bukan prank dan Olivia tetap tidak sadar. Suara yang tadi mengganggu mereka juga sudah terdengar kembali guys tuh di mobilnya. Dan si Carrie pun berteriak dengan sekencang-kencangnya dan membuat semua suara tadi tiba-tiba saja berhenti. Nah, si Chris yang dari tadi molor ternyata bukan cuma molor semata guys. Dia kebanyakan abok tuh dan hampir saja tidak bernapas. Kemudian si Gabby berhasil
berhasil membangunkannya tuh guys dengan mencolok sumutnya. Dan Chris yang masih setengah sadar kemudian berkata kalau dia bermimpi aneh di mana si Jensen dan juga si Michael sudah meninggal dunia. Cewek-cewek di sana kemudian merasa aneh dong dengan perkataan si Chris, dan si Carrie kemudian ngomong kalau bisa saja kejadian di sana ulah dari aki-aki yang sempat bersinggungan dengan mereka. Si Carrie juga ngomong tuh kalau dia lihat truk mereka di pemberhentian sebelumnya, dan hal tersebut sempat membuat mereka parasea. Walaupun ya belum tentu juga sih itu ulah aki-aki tersebut. Saat mereka adu argumen tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana, si Olivia kemudian sadar tuh dan terlihat menelepon pada si Michael. Lalu dengan anehnya si Olivia menghilang begitu saja. Si Olivia tiba-tiba kelihatan udah di luar mobil aja guys tuh sambil nongkrong, dan pintu yang terkunci saat si Gabby mencoba untuk keluar dari mobil. Sementara si Olivia terlihat berjalan entah mau kemana. Si Olivia terlihat berbicara dengan seseorang guys di sana, dan kabut kemudian tiba-tiba muncul seperti mencoba untuk menelan si Olivia. Si Olivia yang merasa aneh kemudian putar balik dong ke arah mobilnya. Namun pas dia sudah sampai di depan pintu mobil, dia pun meminta pintu untuknya dibuka. Namun teman-temannya malah melihat si Olivia sedang berteriak tepat di depan mereka. Si Olivia kemudian terlihat lenyap tuh guys gitu aja. Dan karena mereka bingung untuk kesekian kalinya, mereka pun memutuskan untuk minum-minum dan merefresh babatok alias abok sebentar. Ngalor ngidul lah tuh percakapan yang mereka lakukan terdengarnya, dan gangguan kembali datang pada mereka, dan mereka pun memutuskan untuk mencari beberapa barang yang dijadikan senjata. Nah, saat gangguan kembali menghilang, si Gabby memutuskan untuk pergi dari sana guys seorang diri, karena dia adalah atlet yang sangat berpengalaman. Walaupun sedang cedera, tapi dia yakin kalau dia bisa lari dan mencari bantuan. Si Carrie dan juga si Sarah awalnya pasti nolak dong rencana si Gabby. Namun si Gabby yang kekeh dengan pendiriannya, kemudian berpamitan kepada dua teman baiknya. Saat si Gabby baru turun dari mobilnya, dia melihat baju Olivia tuh berserakan di sana dan juga tangan yang menggantung, dan mereka kesal karena mereka membiarkan Olivia mati saat dia meminta pertolongan pada mereka. Si Gabby yang kemudian langsung berlari, dan si Carrie yang langsung menutup pintu mobilnya guys. Dan berdasarkan saran dari si Gabby, mereka pun menutup jendela, juga pintu, pokoknya semua hal yang bisa memblokir sesuatu dari luar guys. Nah, saat mereka berbincang, lampu tiba-tiba mati dan menambah ketakutan guys. Mereka berdua pun kemudian terlihat menyalakan sebuah lilin, namun lilin terlihat mati seperti ditiup oleh seseorang. TV juga menyala dan menampilkan gambar yang nggak ada si Carrie-nya guys. Dan bertepatan si Chris pun bangun dari tidurnya dan terlihat dipeluk oleh si Carrie dan juga si Sarah. Nah, si Chris yang tentu saja belum tahu terlihat masih bisa bercanda dan cengengesan guys sama mereka. Dan kemudian dia diberitahu oleh Carrie dan juga si Sarah kalau mereka terjebak di antah berantah dan teman mereka sudah pada hilang entah kemana. Si Chris yang masih tak percaya kemudian terlihat tertawa dong mendengarnya. Dan saat mereka berdebat tentang kebenarannya, gangguan pun kembali datang pada mereka dan membuat si Chris langsung percaya omongan mereka. Si Chris ini ternyata kuliahan di jurus engineering guys, gitu-gitu juga. Dan dia pun berencana untuk memperbaiki mesin mobil tersebut dan menyuruh si Carrie untuk membawakannya alat yang dia butuhkan. Si Chris akhirnya berhasil memperbaiki lampunya guys untuk sementara. Namun dia harus memperbaiki dari luar untuk memperbaiki mesin, dan hanya itu satu-satunya cara yang dia butuhkan. Nah, saat dia memperbaiki mesin, si Chris kan nyimpen kunci tuh di bawah kakinya. Namun tiba-tiba kunci tersebut menghilang, dan kunci tersebut sekarang ada di bawah mobil. Si Chris kemudian mencoba dong ngambil kunci tersebut dari bawah mobil, dan tiba-tiba pisau terbang ke arah dirinya. Dan untungnya si Carrie berhasil menarik si Chris dari sana. Nah, si Chris ini walaupun terluka, ternyata dia bisa tuh benerin mobil tersebut. Namun suenya bensin mobil malah habis, dan terpaksa si Chris dan juga si Carrie harus mengisi bensin mobil tersebut. Si Sarah kemudian terlihat diganggu tuh guys di dalam mobilnya dengan suara-suara, sampai membuat telinganya berdarah karena teriakan tersebut sangat menyakiti dan meneror dirinya. Nah, bukan cuma telinganya, mata si Sarah juga sampai berdarah guys karena gangguan tersebut. Dan dia pun mengambil pisau yang ada di atas kursi, kemudian memegangnya hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Nah, si Chris dan juga si Carrie juga mendapatkan masalah yang lainnya guys, di mana lubang bensin terlihat meleleh dan tidak mau dibuka, yang mana sekarang mereka dengan terpaksa harus melubangi tangki mobil tersebut. Nah, saat si Carrie masuk ke dalam mobil, si Sarah kan lagi megang pisau tuh. Kemudian kecerobohan pun terjadi, yang mana si Sarah tak sengaja mencoblos si Carrie dengan
dengan menggunakan pisau di tangannya. Si Chris yang mendengar teriakan si Carrie kemudian mencoba masuk dong ke dalam mobil dan pintu pun tiba-tiba saja tertutup. Dan berbarengan kejadian tersebut terlihat sebuah mobil yang datang ke arah mereka. Nah, saat mobil tersebut terlihat, mereka menyangkanya kalau itu Gabby dong yang berhasil nyari bantuan dan si Carrie nyeletuk kalau itu bisa saja jebakan. Dan mereka pun sadar kalau itu memang jebakan seperti yang sudah-sudah dan pernah mereka alami. Nah, di sini hanya si Chris nih yang belum sadar kalau itu adalah jebakan. Dan saat si Chris mulai ngerasa aneh dengan mobil tersebut pun mengejarnya dan si Chris berakhir menancap di atas tanduk rusa. Nah, si Carrie dan juga si Sarah sekarang merasa bingung tuh harus ngapain lagi. Ditambah si Carrie berhalusinasi kalau si Sarah mencekiknya dan juga kembali menusuk perutnya. Radio di mobil tersebut juga tiba-tiba menyala tuh saat si Carrie sadar. Dan si Sarah kemudian melihat tato di leher si Carrie dan berkata kalau itu pantera sambil menunjukkan buku milik paman si Michael. Nah, sebenarnya gue bingung sih bro karena ini nggak nyambung gitu. Dari awal sampai akhir tuh nggak ketemu benang merahnya. Oke, lanjut dulu lah ya. Nah, asap tiba-tiba juga muncul tuh gitu aja dari dalam mobil. Dan si Carrie pun berkata kepada si Sarah sebaiknya mereka lari dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya si Sarah tertinggal di dalam mobil dan tak bisa keluar guys. Walaupun ya bisa disebut hari sudah pagi, namun si Sarah mau tidak mau harus menjadi korban berikutnya. Nah, si Carrie kemudian lari tuh secepatnya dari sana. Dan di tengah hutan dia melihat kaki si Gabby. Nah, ini menandakan kalau si Gabby juga tak selamat ya guys dalam mencari bantuannya. Tapi akhirnya si Carrie berhasil lari dan sampai di jalan raya. Dan saat truk terlihat melewatinya, si Carrie pun menghilang dan tak tahu entah menghilang kemana. Nah, kalian inget gak guys adegan mobil yang bagus yang terparkir di pinggir jalan? Nah, tiba-tiba mobil si Michael juga terparkir tuh di sana. Dan ada satu kelompok orang juga yang kayaknya sih ingin nonton musik juga lalu mengomentari mobil mereka. Nah, sampai akhir film, nah kita itu nggak dikasih tahu tuh yang nyerang Cherry sama temennya itu siapa. Yang pasti sih kayaknya emang hantu ya. Ya karena nggak tahu sih emang di filmnya nggak dikasih tahu anjir asal mulanya apa gimana. Ah nggak tahu lah bingung. Nah karena filmnya udah beres, ya udahlah sampai ketemu aja di review film berikutnya.